Pria itu membuka perusahaan, namun tidak bisa mencari pengasuh untuk menjaga anaknya. Setiap hari hanya bisa membawa anak ke kantor sendiri, tanpa pengalaman mengurus bayi. Melihat putri kecil di pelukannya menangis kencang, dia hanya bisa panik dan bingung tak tahu harus apa. Di pelukan presiden direktur ada bayi berusia 3 bulan, yang sudah membuat puluhan pengasuh kabur. Untuk bisa menenangkan anak agar tidak rewel, presiden direktur memerintahkan asisten segera mencari ibu kandung anak itu. Seorang karyawan yang berpengalaman mengurus anak melihat bayi menangis, sukarela menawarkan bantuan. Namun bayi tetap terus menangis. Melihat itu, presiden direktur hanya bisa membawa anak kembali ke ruangannya. Tak disangka seorang pegawai magang baru juga mengajukan diri untuk mencoba. Presiden direktur menatap karyawan baru itu. Sekilas terlintas bayangan 1 tahun yang lalu. Ada rasa familiar yang tak bisa dijelaskan. Namun ia sudah tidak mengingat jelas wajah gadis saat itu. Akhirnya ia menyerahkan bayi ke pegawai baru dan berjanji bila bayi bisa ditenangkan, akan menggaji tinggi gadis itu dan memindahkannya menjadi sekretaris pribadinya. Gadis itu hati-hati menerima bayi. Dalam hatinya sangat jelas itu adalah putrinya sendiri. Namun ia tidak berani mengaku. Karena dulu ia pernah tak sengaja berhubungan dengan presiden direktur. 9 bulan kemudian melahirkan di rumah sakit. Tanpa ada yang merawatnya, ia hanya bisa menelepon ibunya. Saat ibunya tahu putri yang belum lulus sekolah melahirkan anak. Karena terlalu emosi, ia tertabrak mobil dan terluka parah masuk rumah sakit. Demi merawat ibunya, gadis itu memutuskan menitipkan bayi yang baru lahir kepada ayah kandungnya. Dengan berat hati menaruh bayi di depan pintu rumah presiden direktur. Saat ia kembali ke rumah sakit, luka ibunya semakin parah. Sebelum meninggal, ibu menyerahkan sebentuk giok. Berpesan bila kesulitan harus mencari ayah kandungnya. Setelah ibu meninggal, gadis ingin segera menguburkan ibunya dengan tenang. Dia pergi ke perusahaan makam, berniat memilih tempat yang layak untuk ibunya. Namun ia sama sekali tidak mampu membayar biaya pemakaman. Melihat isi ponselnya hanya tersisa $8. Ia hanya bisa membawa pulang abu ibunya mencari cara lain, demi segera menguburkan abu ibunya. Gadis berusaha melamar ke perusahaan besar. Tanpa ia sadari, presiden direktur perusahaan itu adalah ayah dari anaknya sendiri. Hingga hasil tes DNA membuktikan, bayi yang ditemukan di depan pintu memang putri kandung presiden direktur. Kakek yang lama menantikan cucu, menganggap bayi itu sebagai permata hati. Namun bayi yang baru lahir tanpa ibu sangat sulit ditangani. Tak ada pengasuh yang sanggup menghadapi tangisannya. Presiden direktur setiap hari terpaksa membawa bayi ke kantor. Namun bayi yang tak bisa ditenangkan siapapun. Di pelukan pegawai baru akhirnya berhenti menangis. Bahkan perlahan tertidur pulas. Melihat pemandangan penuh kehangatan itu, semua orang benar-benar terkejut.